wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang model belajar Branner pada pembelajaran IPA di SD. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3, yakni terdiri dari saya, Siti Hartina, kemudian ada teman-teman saya di sini, Dina Anggreni, Fevrianti, Julia Aristantia, Nyimas Indah Komaria, Wiwit Mujiati. Sebelum itu kami akan menjelaskan dulu mengenai model belajar Branner. Branner menganggap bahwa belajar dan persepsi merupakan suatu kegiatan pengolahan informasi yang menemukan kebutuhan-kebutuhan untuk mengenal dan menjelaskan gejala yang ada di lingkungan kita. Dalam penerapannya, model Branner ini memukakan bahwa model pembelajaran di kelas yaitu sebagai model pembelajaran penemuan atau sering dikenal juga discovery teaching. Sesuai dengan teori belajar penemuan, tujuan pembelajaran penemuan ini bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan saja, melainkan untuk memberikan motivasi kepada siswa, melatih kemampuan berpikir intelektual, dan merangsang keingintahuan siswa. Dalam teori belajarnya, Branner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Nah, sebagai contoh, apabila seorang anak diberitahu bahwa api itu panas, ada kemungkinan besar sekali dia akan segera lupa apa yang baru saja diberitahukan. Nah, akan tetapi apabila suatu ketika anak memegang api dan ia merasakan panasnya, ada kemungkinan besar anak tersebut akan selalu mengingatnya. Nah, bahwa api itu panas. Hasil belajar melalui penemuan ini akan lebih mudah dipindahkan atau mudah diingat oleh anak-anak. Jadi, prinsip-prinsip atau konsep yang telah dimiliki akan mudah disesuaikan dengan kondisi baru. Selain itu, melalui belajar penemuan ini akan meningkatkan penalaran siswa dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Model belajar ini akan menumbuhkan siswa untuk belajar bagaimana belajar secara mandiri. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan model belajar Branner pada pembelajaran IPA di SD pada kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terlebih dahulu, Ibu akan mengabsen dulu ya siapa saja yang sudah hadir di Zoom Ibu. Oke, hadir semua. Nah, coba suaranya di-mute dulu ya. Terus kameranya dinyalakan. Oke, pinter. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai udara diperlukan bagi pembakaran. Nah, minggu lalu Ibu sudah kasih tugas bahwa untuk pertemuan selanjutnya harus menyiapkan apa saja? Menyiapkan lilin, Bu. Lilin, 3 buah Dan juga lilin, gelas atau toples yang berbeda ukuran, dan korek api. api. Oke. Jadi di sini kita akan praktek. Nanti kita akan praktek ya. Nah, sebelum kita praktek, nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi dalam pembakaran api itu memerlukan udara atau oksigen.
meja masing-masing, oke? Nggak ada yang lupa kan? Oke. Gak ada, Bu. Oke. Bu Nyimas sudah siap, Bu. Oke, Nyimas sudah siap ya, Nyimas. Oke, pinter, Nyimas. Coba disiapin Terima semuanya kasih, nih. Bu. Oke. Pepri sudah siap, Pepri bahannya. Oke, gelasnya mana, Pepri, toplesnya? Nggak muat, Bu, di meja. Oh iya. Oke, punya Julia ada, Julia? Bu. Ini, Bu. Oke. Ya. Nah, sebelum kita praktik, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Nih, di sini kan ada 3 buah lilin nih. Kalian juga ada ya 3 buah lilin ya. Nah, nanti lilin ini akan kita hidupkan secara bersamaan tuh kan. Kita nanti hidupin lilinnya. Nah, ada 3 buah gelas atau toples yang berbeda ukuran. Nah, Ibu akan bertanya nih. Jika lilinnya dihidupkan, lalu ditutup dengan gelas, apa sih yang akan terjadi pada lilinnya? Coba, sebelum praktik ada yang ingin berpendapat? Ayo. Pepri, coba deh Pepri. Menurut Pepri nih, sebelum kita praktikkan nih, kira-kira kalau lilinnya nanti kita nyalain, terus kita tutup pakai toples atau gelas, apa yang akan terjadi, Pepri? Lilinnya tuh tapi, Bu. Kenapa lilinnya, Pep? Coba suaranya di Tetap Sarin? hidup. Tetap hidup, Bu. Tetap hidup ya. Kalau menurut Pepri tetap hidup. Kalau Wiwit sependapat nggak Wiwit dengan Pepri, Wiwit? Mati, Bu, lilin ini apinya. Mati? Kok bisa Iya. mati, Wiwit? Apakah waktu Wiwit tutup, Wiwit senggol tuh apinya ya, pakai gelas? Mau wiwit, Bu. Oh, ya? Ditiup. Oh, ditiup ya kata tuh. Oke, kata Pepri tetap menyala atau hidup, kata Wiwit mati. Nah, kalau menurut Nyimas nih, gimana Nyimas? Kalau menurut Nyimas, kira-kira lilinnya bakalan tetap apa, Nyimas? Lilinnya menurut Nyimas akan mati, Bu. Mati ya? Iya. Yakin ya? Oke. Tidak kawan kita Nyimas sama mati. Lanjut, Bu. Bu, coba deh Ibu tanya lagi nih. Kan nanti kan kita nyalain tuh, terus kita tutup dengan toples atau gelas yang berbeda ukuran. Nah, apa sih yang bakalan terjadi misal kalau kita tutup semuanya? Ayo, coba Julia, menurut Julia kalau semuanya kita tutup nih pakai toples yang berbeda ukuran atau gelas yang berbeda ukuran, apa semuanya tetap menyala atau tetap Lilinnya ada yang mati lilinnya, Bu. Ada juga yang hidup, Bu. Yang Oke, kalau menurut toples lilinnya masih hidup. kalau menurut Julia katanya ada yang hidup, ada yang mati, Bu. Kalau menurut Julia tuh begitu nuh. Nah, menurut Dina kalau semuanya ditutup, Din, kira-kira bakalan hidup, semuanya tetap hidup atau semuanya bakalan mati, Dina? Kalau menurut Dina, sepertinya bakalan hidup semua, Bu. Kalau mati kan gelap. Oh, hidup semua. Oke, jadi pendapatnya berbeda ya. Tadi kata si Nyimas mati, kata si Wiwit mati, kata si Pepri hidup, kata Dina hidup. Kalau Julia tengah-tengah, hidup dan mati, Bu. Oke, Ibu tanya dulu deh. Wiwit. Nah, Wiwit ya. Tuh. Wiwit, kan ada 3 gelas tuh atau toples yang beda-beda ya ukurannya. Kan jadi semua lilinnya kita tutup. Nah, sedangkan penutupnya beda ukuran. Kan kata Wiwit semuanya mati tuh, Wit.
Kata Wiwit mati. Nah, Ibu ingin tanya nih, kalau menurut Wiwit, belum tentu benar tapi ya Wit ya, karena kita belum praktek ya, hidup atau mati. Menurut Wiwit, yang mana yang bakalan mati duluan? Atau semuanya barengan matinya, Wit? Yang ini dulu Bu, yang kecil dulu kayaknya Bu. Oh, yang ini kecil dulu. tuh. Iya. Yang kecil kayaknya. Nah, yang kecil duluan ya, Wit ya. Oke, Iya. kalau menurut Nyimas jawabnya mati ya Nyimas ya. Kira-kira yang mana Nyimas? Kalau menurut Nyimas yang bakalan mati duluan atau toples yang kecil? Apa yang besar? Yang Atau yang gede, sedang? Bu. Yang besar, Bu. Yang Oh, besar yang yang gede mati ya. duluan, Bu. Iya. Oh, karena kalau ditutup lilinnya langsung mati gitu. Sepertinya, ya, Bu. oke bercanda. Oke, jadi mana Pepri? Ayo coba duduknya ngerapi Pepri. Ya, Nah, Bu. coba kita praktikan sama-sama ya. Oke, coba siapin korek apinya. Kita nyalain ya. Oke, kamera ibu balik ya. Coba Wiwit, ayo Wiwit, nyalakan Wiwit lilinnya. Semuanya Bu ya. Iya Wiwit, semuanya Wiwit. Jangan ditiup ya Wiwit ya. Anginnya kenceng Bu. Nanti mati. Matiin dulu kipasnya Wiwit. Angin dari luar Bu. Pintunya dibuka soalnya. Makan jangan dibuka dulu Wiwit. Ya Ibu. Oke. Ingat ya, kata ibu sudah menyala. itu memerlukan ya. Nah, oke sudah menyala. Oke, nanti ya kita tutup bareng-bareng ya. Oke, coba deh ditutup. Kita tutup barengan nih. Bentar ya. Hitung Bu. Ayo. Sekarang Bu. Ibu hitung ya. Apa ya, Ibu sambil pegang kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, semuanya ditutup. Nah, kita buktikan ya. Tadi ya, kata kalian ada yang hidup, terus ada yang jawab mati. Bener yang Julia Bu. Masih hidup satu Bu. Oh, punya Julia hidup satu ya. Ada yang mati, ada yang hidup ya. Oke. Mati juga Bu. Mati juga ya. Semuanya mati Bu. Semuanya mati. Ya, Jangan Julia tiup ya. Julia. Oke, punya Dina gimana, Din? Nyala atau mati? Ternyata mati, Bu. Nggak hidup ya? Sepertinya gangguan ya, punya Dina ya. Mati. Oke, Wiwit. Kata Wiwit tadi mati, Wiwit. Mati, Wiwit. Iya Bu, mati semua Bu. Lihat. Oke. Coba, Pepri. Tadi Pepri kata Pepri, menurut Pepri hidup. Setelah dipraktekkan nih, Pep. Ya, Bu. Ternyata hidup atau mati, Pep? Mati, Bu. Kenapa ya, Bu ya? Kan enak ya, Jadi sesuai nggak? Iya, jadi ternyata lilin yang dinyalakan setelah ditutup dengan gelas atau toples, semuanya mati. Oke. Tuh, jadi tadi berbeda-beda ya jawabannya setelah kita praktekkan ternyata mati ya. Jangan-jangan Nyimas sama Wiwit sudah praktek ya di rumah ya? Iya, Bu. Mati semua. Oke. Wiwit udah dipraktekkan ya Wiwit ya di rumah ya Wit?
Belum Bu, nebak-nebak aja. Sekali, hebat ya Wiwit ya. Hasil tebakannya Wiwit ya, kebetulan ya. Hmm. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih? Bentar, kita balik dulu. Ibu balik dulu ya. Jadi, kenapa sih diperlukan waktu yang bersamaan saat kita menutup ketiga lilin tadi? Yuk, ada yang bisa kasih pendapat kenapa sih diperlukan waktu yang bersamaan? Kenapa nggak satu-satu ganti-gantian ditutupnya? Kenapa harus barengan? Ayo Julia, main Julia. Coba Julia. Menurut Julia. Biar tahu Bu, lama waktunya Bu. Oh, lama waktu matinya ya? Biar tahu Bu, siapa yang mati duluan. Oke, iya benar tuh. Oke, jadi kenapa tadi kita menutup lilinnya secara bersamaan? Agar kita bisa tahu mana lilin yang bakalan mati lebih duluan dan mana lilin yang bakalan mati belakangan. Karena tadi kita memakai 3 ukuran gelas atau toples yang berbeda. Coba Pepri. Nah, tadi kan Pepri jawabnya bakalan tetap hidup nih. Ternyata di praktek kan mati. Pas praktek tadi nih, Pep. Ya Bu, Yang ditutup pakai gelas atau toples yang mana yang mati duluan, Pepri? yang kecil Bu. Yang kecil. Oke, yang lainnya sama nggak? Yang kecil. Sama Bu. Sama punya Nyimas yang kecil juga Bu, duluan Bu. Oke, jadi tadi punya ibu juga yang mati, yang kecil, yang toplesnya kecil ya, atau gelasnya yang kecil ya. Ingat ya penjelasan kata ibu tadi bahwa pembakaran itu memerlukan oksigen atau udara. Jadi di dalam gelas tadi saat kita ingin menutup itu, ini masih di dalamnya ada oksigen atau udara. Nah, pas kita tutupkan kelilinnya, oksigen atau udaranya tadi habis. Nah, yang mana yang mati duluan? Ternyata gelas yang kecil atau toples yang kecil. Karena gas oksigennya di dalam gelas tadi sedikit, dia duluan habis. Makanya lilinnya tadi mati duluan. Nah, itu sebagai bukti bahwa pembakaran memerlukan oksigen. Paham semuanya? Paham Bu Guru. Paham Bu. Oke. Baiklah, mungkin sekian dulu ya praktik kita hari ini. Jadi nanti tugasnya dibikin ya kesimpulan catatan lah, ringkasan hasil praktek tadi, oke? Nanti dikirim ke ibu ya, catatan Iya hasil Bu. praktek. Oke. Siap Bu. Oke, bentar. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi